Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube kami, Az-Zahra Doa, yang berfokus pada konten Islami. Saya berharap saudaraku semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagikan juga konten ini kepada teman, keluarga, dan semua orang yang kalian cintai, sehingga kita bisa bersama-sama memperluas cakrawala kebaikan dan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Untuk itu, pada video kali ini akan membahas tentang dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa suami kepada istri yang pertama adalah suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, suami akan mendapatkan dosa. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan dalam surah Taha ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Terdapat pula dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Fih ta'amul baina az-zawjain. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa suami kepada istri yang kedua yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istri. Saudaraku yang dirahmati Allah, posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istrinya. Di samping ayat itu terdapat 2 hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bertawakallah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi istri hak mendapatkan nafkah dari suami juga dilindungi negara yang bisa dibaca pada buku nikah. Di sana terdapat poin yang menyatakan apabila suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, telah jatuh talak 1. Dosa suami kepada istri yang ketiga adalah suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar pada istrinya. Dosa suami kepada istri yang terakhir adalah suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka.
Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan lindungannya agar kehidupan rumah tangga dapat selalu harmonis. Demikianlah video kali ini. Sebelum mengakhirinya, silahkan mengetikkan apa yang menjadi hajat saudaraku di kolom komentar. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.